اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والهداية على الخير بغاية الله ومرضاته وقربه والصواب. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabah khairan wa salaman. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Baik, aina wasalna bil amsi. Mada nabhas. Ada yang catat? Hidayah jamaah Hadir. ya, kemarin kita belajar tentang bagaimana kita memuliakan kita, ya, bagaimana cara kita memuliakan kita sebagai sang penuntut ilmu atau ilmi, jadi harus bisa memuliakan kita, ya. Ada yang nyatet nggak kemarin? Nggak ada. Coba catat. Kalau ada yang penting-penting dicatat, ya. Jangan lupa catat. Al ilmu sayyidun wal kitabatu Khaidu. khaidu. Udah belajar belum? Udah. Kelas 1? Belum. Nah, nanti mau belajar al ilmu sayyidun wal kitabatu Khaidu. Jadi ilmu itu adalah buruan, ya. Jadi ilmu itu diibaratkan seperti buruan, seperti binatang buas, seperti serigala, seperti harimau, itu ilmu, ya. Wal kitabah khaidu, dan tulisan adalah pengikatnya. Jadi kalau kalian berburu di hutan, berburu serigala, berburu harimau, udah ditangkap tapi nggak diikat, kabur pasti, ya. Jadi kalau habis berburu, habis nangkap ayam, harus diikat atau nggak dikurung, ya. Nah, itu caranya dengan kitabah. Apa? Kitabah, dicatat, ya. Nah, ilmu kalian, ilmu itu buruan kalian, ilmu, ya. Nanti kalau ilmunya nggak dicatat, nggak diikat, nanti bakal lepas, bakal lupa. Betul? Baik. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara kita menghormati teman, ya. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu faqad tasallahu asrarul aliyatal azizah wa nafa'ana Allah wa iyyakum wa jami'al muslimin wal
menghormati teman. Apa? Menghormati teman. Jadi mengagungkan ilmu bukan kita hanya mengagungkan kitab saja, ya, tapi menghormati teman juga kita sebagian dari mengagungkan ilmu. Mengagungkan teman dan guru pengajar, ya. Jadi kita harus menghormati dan mengagungkan teman kita sendiri, teman belajar dan guru kita, guru pengajar, ya. Berjumpa itu tidak benarkan, ya, tidak dibenarkan selain dalam menuntut ilmu. Malah sebaliknya, fa'innahu yang bagi ayyatamallaqo, ya. Di sini berjumpa itu dengan guru dan teman sebangku belajar, ya. Jadi kalau kita mau bercanda-canda, mau ngobrol yang asik, nah itu sama teman sebangku atau sama teman belajar, sama partner, ya. Kalau kalian punya partner, nah itu sekali kalian berjumpa itu bukan berjumpa sama jenis, ya, beda. Ini sama teman, jadi bercanda, ya, ngobrol. Jadi sang penuntut ilmu juga perlu ngobrol, perlu refreshing lah ibaratnya, ya. Jadi jangan terlalu serius-serius amat, ya. Jadi harus ada ya hiburan, jangan terlalu serius, ya. Jadi teman sebangku dengan guru juga jadi menyapa duluan, ya, saling sapa menyapa. Kalau lewat saling sapa menyapa, entah itu sama teman, entah itu sama ustaz, itu saling sapa menyapa, ya. Jangan cuek bewek, ya. Wa yang bagi talibil ilmi ayyastami'a al-ilma wal hikmah bita'zimi wal hurmah, ya. Wa yang bagi seyogyanya menuntut ilmu, ya, talibil ilmi ayyastami'a. Mana yastami'a? Mendengarkan. Ya, yastami'a itu memperhatikan, ya. Memperhatikan, mendengar tapi dengan serius. Istami'. Kalau Lailatul Hisab namanya apa? Istima, ya. Kalau saya pondok dulu namanya istima. Ayo istima. Kalau istima berarti istima, ya. Kalau istima itu mendengarkan dengan serius, ya. Tapi kalau sami'a yasma'u artinya apa? Ya, hanya mendengar. Jadi contoh, Koran lagi ngomong, nah kalian dengerin, cuma dengar tapi cuma hanya lewat, nah itu sami'a yasma'u. Tapi kalau yastami atau istima, ya, istima yastami'u itu mendengarkan dengan memperhatikan dengan serius, ya. Jadi kalau Lailatul Hisab, ya, khutbah Jumat, nah itu kita harus benar-benar memperhatikan. Itu namanya istama yastami'u. Ya, seyogyanya menuntut ilmu harus memperhatikan segala ilmu, ya, dan wal hikmah dan hikmah. Beta ini atas dasar mengagungkan dan menghormati ilmu tersebut, ya. Wa in sami'a mus'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marrah. Sekalipun masalah yang itu saja telah ia dengar 1000 kali, ya. Jadi ada yang mengatakan barang siapa cara mengagungkannya setelah lebih dari 1000 kali, ya, ila malam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah
walaysa bi ahli ilmi, ya. Jadi kalau ada orang yang mengagukan ilmu setelah lebih dari 1000 kali, ya, tidak sebagaimana pada pertama kalinya, ia tidak termasuk ahli ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya sama menuntut ilmu itu, ya, walaupun belajar sesuatu hal diulang berapa kali pun, diulang 1000 kali pun, ya, rasa tadinya, ya, dan mengagukan ilmu tersebut tetap, ya. Jadi istiqomah diagungkan terus. Kalau kalian pernah belajar ilmu, semisal kalian belum tahu apa-apa, nah, dapat ilmu baru, pasti kalian langsung mengagungkan, ya, menghormati ilmu tersebut. Kayak kalian itu bangga, udah tahu, ini ternyata, ya. Nah, syarat menuntut ilmu itu wajib, ya, walaupun sudah diulang 1000 kali pun, ya, wahidah al-fimarah, ya, 1000 kali pun kita harus tetap sama perasaannya seperti yang pertama. Itu namanya ahli ilmu. Kalau perasaan kita tidak sama dengan seperti yang kita pertama kali kita belajar, ya, itu kita berarti belum menjadi seorang penuntut ilmu yang sejati, ya. Seorang penuntut ilmu sejati itu kalau kita sudah belajar 1000 kali pun, sudah mengulang-ulang sekalipun, kita tetap menghormati dan mentaati ilmu tersebut. Baik dong? Baik dong? Nah, jadi rasa senangnya, rasa hormatnya sama seperti yang kita dapat pada awal, ya. Jadi jangan sampai lagi belajar ini, lagi belajar ini, ya. Ada yang gitu, ya, yang kayak gitu nanti dirubah cara berpikirnya, ya. Kalau kalian masih kayak gitu, berarti kalian belum termasuk penuntut ilmu yang sejati, ya. Jadi walaupun kita sudah tahu dan ada yang ngasih tahu lagi, kalian dengar ceramah lagi, contoh sudah tahu kisahnya Nabi Musa, nah, sewaktu kalian dengerin ceramahnya Nabi Musa lagi, wah lagi ini, nah, jangan seperti itu, ya. Itu kalau kalian masih gitu berarti belum jadi penuntut ilmu yang sejati, ya. Itu kita harus sikap, ya. Yang selanjutnya itu poinnya sikap yang selalu hormat dan taat kepada ilmu, ya. Tadi ada menghormati teman, ada sikap kita yang selalu hormat dan hikmah untuk ilmu. Selanjutnya wa yabghi li talibil ilmi alla yahtaro, la yahtaro, makna la yahtar, la itu tidak, yahtaro itu tidak memilih. Naw'a ilmi binafsi bal yuqawidu amrohu ilal ustadi fa innal ustada qad hasala lahu tajarub fi dzalika wa 'arafa ma yanbaghi li kulli 'adin wa ma yaliqu bi tabi'atihi, ya. Yang bagi seyogyanya, yang kalau ilmi sang murid itu layak jangan menentukan naw'a ilmin binafsi. Jadi seorang murid tidak boleh menentukan atau memilih pilihannya sendiri, tidak boleh memilih sendiri terhadap apa? Terhadap ilmu yang akan dipelajari, ya. Hal ini dipersilakan sang guru untuk menentukannya, karena gurulah yang telah berkali
jangan sampai kita milih belajar milih-milih ya, belajar milih sendiri, kita belajar ini aja atau belajar ini aja ya, betul ya. Wa kana Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haqqi wal Din ya. Biasanya dikenal dengan Syekh Burhanuddin rahimahullahu taala ya. Yaqulu kana thalabatul ilmi fi zamanil awwali yufawwiduna umurahum fi ta'allumi ila ustadihim ya. Kata Syekhul Imam ya Ustaz Burhanuddin radhiyallahu anhu pernah berkata, para penuntut ilmu atau para pelajar ya, di masa dahulu dengan sukarela menyerahkan sepenuhnya urusan belajar kepada gurunya. Jadi sang penuntut ilmu, sang siswa atau pelajar pada zaman dahulu itu menyerahkan semuanya ya kepada gurunya. Jadi terserah gurunya mau belajar apa, udah pasrah kepada gurunya masing-masing. Waktu yasiruna ila maksudihim wa muradihim wal ana yahtaruna bi anfusihim la yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqhi ya. Kalau siswa zaman dulu menyerahkan semuanya kepada gurunya ya, bal wal an yahtaruna bi anfusihim, tapi sekarang ya pada menentukan pilihannya sendiri. Jadi kalau murid sekarang pada menentukan pilihannya sendiri, balik ya jadinya ya. Akhirnya pun penuntut ilmu sekarang atau pelajar sekarang ya gagal ya cita-citanya dan tidak bisa mendapatkan ilmu dan ilmu fikih ya. Jadi perbedaan pelajar zaman dulu sama zaman sekarang itu, kalau zaman dulu orangnya nurut-nurut ya, nurut-nurut, takdimnya masya Allah totalitas ya. Jadi tidak cuma hanya di depan, di belakang juga takdim. Jadi ngomongin guru itu tidak boleh ya, jangan sampai kalian ngomongin guru, apalagi seudon ya, itu nanti gak berkah ilmu kalian, gak berkah. Sekecil apapun itu jangan sampai ya, jangan sampai cacat gitu. Selanjutnya yang bagi wakana ya ka anna Muhammad bin Ismail ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ya, ada hikayat ya bahwa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ya karena bada'a bi kitab sholati ala Muhammad bin Hasan ya, faqala lahu idhab wa ta'allam ilmal hadis lima ya anna dhalika al-ilma al-yaqul bi tab'ihi wa talab al-ilma al-hadis wa sari fihi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadis ya. Ada hikayat bahwa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ini pada mulanya itu belajar sholat kepada Muhammad bin Hasan ya. Lalu sang guru memerintahkan kepadanya idhab wa ta'alam ilmu hadis ya, pergilah belajar ilmu hadis ya. Jadi Muhammad bin Ismail ini Al-Bukhari pengen belajar apa tadi? Sholat. Muhammad bin Ismail ini pengen belajar sholat kepada sang guru. Gurunya siapa? Gurunya
setelah mengetahui justru ilmu inilah yang lebih sesuai untuk Al-Bukhari. Ya, jadi sang guru mengarahkan muridnya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ini untuk ya menurut kepada gurunya ya, yang lebih sesuai dengan apa, sesuai dengan skillnya atau kadarnya sang murid ya. Jadi guru tersebut melihat sang murid ini kayaknya cocoknya belajar hadis ya, bukan hadis dulu gitu kan, yang lebih awal, yang lebih utama. Nah akhirnya sang murid ini Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ya belajar hadis hingga menjadi imam hadis paling terkemuka ya. Jadi sekarang jadi al-imam al-Bukhari ya. Itu namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Itu kisahnya Imam Al-Bukhari itu ya. Jadi Imam Al-Bukhari itu dulunya ya mirip sama cerita ini. Kisahnya awalnya beliau hanya ingin belajar Al-Quran ya. Jadi beliau Imam Al-Bukhari itu awalnya cuma ingin belajar Al-Quran. Jadi izin sama ibunya pergi untuk menuntut ilmu ya, untuk bisa jadi penghafal Quran, hafiz Quran ya. Nah, Imam Al-Bukhari ini pergi merantau atau pergi kayak kita sekarang, berarti mondok gitu kan, mencari gurunya ya. Pada suatu hari beliau mendapat guru ya. Jadi beliau menghafal Al-Quran itu cepat ya, hafalan Qurannya cepat kayak kita sekarang ya. Jadi Imam Al-Bukhari itu hafalannya cepat. Nah gurunya melihat potensi Imam Al-Bukhari. Wah ini sayang kalau enggak kalau cuma belajar Al-Quran aja, kata gurunya. Jadi Imam Al-Bukhari hafal Al-Quran cepat hafalnya. Nah kata gurunya mengusulkan ini harus belajar hadis ya, belajar hadis. Nah Imam Al-Bukhari pulang rumah, kata gurunya suruh belajar hadis juga. Nah, kata ibunya udah Al-Quran dulu aja ya, Al-Quran dulu. Tapi Imam Al-Bukhari pengen keduanya, pengen belajar hadis juga karena beliau mempunyai kelebihan ya. Setelah itu beliau belajarlah hadis ya, hadis sampai menghafal beribu hadis ya. Sampai sekarang kita menganut ya kepada Imam Al-Bukhari ya. Bukhari Muslim ya, Muslim juga riwayat Muslim, riwayat Bukhari, Ibnu Majah, apalagi Abu Dawud, apalagi Tirmizi, Nasai ya. Jadi Imam Al-Bukhari menjadi salah satu rujukan kita untuk belajar hadis ya. Itu Imam Al-Bukhari. Akhirnya di Bukhara ya, Bukhari itu nama daerah Bukhara. Selanjutnya yang bagi talibil ilmi Allah yajlisa, la yajlis, makna la yajlis, jala saya jlisu makna duduk ya. La yajlisa qariban minal ustadi, qariban makna qarib, dekat minal ustadi ya. Indas sabqi bi ghairi daruratin ya. Ya, seyogianya kita sebagai pelajar yang baik, sebagai thalibul ilmi yang sejati ya, la yajlis, jangan duduk ya, hendaknya jangan duduk qariban minal ustad, hendaknya jangan terlalu dekat dengan ustad, jangan terlalu duduk ya dekat dengan ustad ya. Illa bi darurah, kecuali darurah ya, kecuali
kecuali ada urusan yang sangat penting, barulah. Bal yang bagi ayakuna bainahu wa bainal musali qad al-qausi fa innahu aqrabu ila ta'dim, ya. Dan duduklah sejauh antara busur panah, ya, antara busur panah, karena dengan begitu akan terlihat mengganggukan sang guru. Jadi jangan terlalu dekat, ya. Pada waktu belajar hendaknya murid jangan duduk terlalu mendekati gurunya. Selain itu boleh, tapi kalau darurat saja, kalau mendesak atau penting sekali. Dan kecuali disuruh gurunya di sini duduknya seorang gitu, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau kita belajar biasa atau cuma nggak ada darurat, nggak ada kepentingan yang penting banget, itu jangan la yajlis qariban minal ustaz. Jadi jangan duduk terlalu dekat dengan guru, apalagi di depannya untuk, ya, nggak boleh. Sekarang udah tahu, ya. Sebelumnya kalau belum tahu nggak apa-apa. Nah sekarang ini udah tahu, praktekkan, ya. Jadi nggak boleh. Nah itu salah satu takdim kepada guru. Tangan juga tangan, jangan di meja guru, tangan nggak boleh, ya. Udah pernah diomongin belum? Nah udah pernah. Tapi masih ada ya naruh tangan di meja guru, apalagi tengkurap. Ustaz sering nyuruh kalian berdiri gak? Atau apalah? Sering nyuruh berdiri, jangan tengkurap, tengkurap. Kayak ada punya tulang, ya. Jangan lembek. Kalau sekarang yang berdiri, yang megah, yang gagah, yang masih muda kalian itu, masih muda. Jadi jangan tengkurap. Sekolah lagi-lagi kepalanya di meja, taruh di meja, jangan, ya. Harus tegak, harus gagah, ya. Kayak tentara, ya, masih muda. Jangan loyo, semangat muda, semangat 45, ya. Itu sekarang kalian sudah tahu, ya. Silakan dipraktekkan, ya. Nah kenapa kita belajar kitab Ta'lim Mutalim ini, Ustaz? Nah ini kitab Ta'lim Mutalim ini, bagaimana cara kita menuntut ilmu dengan benar, bagaimana cara ta'lim kepada Ustaz ini. Pentingnya belajar kitab Ta'lim Mutalim, makanya jangan tidur, ya. Nanti nggak paham. Kalian rugi kalau belajar Ta'lim Mutalim ini. Kalau kalian mondok belum pernah belajar Ta'lim Mutalim, itu rugi, ya. Rugi, serugi-ruginya. Semua pondok itu rata-rata, kalian ke pondok mana aja, ya, pondok manapun, pondok salafi, ya. Selain pondok modern, kalau pasti belajar Ta'lim pasti. Coba kalian tanya saudara kalian, kalau pondok gimana, belajarnya kita apa aja. Nah pasti kita ini nggak pernah ketinggalan. Seluruh Indonesia, seluruh pesantren itu belajarnya kita Ta'limul Mutalim, ya. Kalau di pondok Ustaz dulu belajar kitab Ta'lim Mutalim seminggu sekali, setiap malam Sabtu, itu rutin, ya, kajian rutin. Setiap habis maghrib malam Sabtu, jadi Jumat malam itu belajar Ta'limul Mutalim. Nah kitab Ta'lim Mutalim itu tipis, Ustaz. Nah bagaimana? Nah tadi kita udah bahas yang namanya belajar itu, kalau kita belajar 5 kali, 10 kali, 20 kali, 1000 kali, ya, tapi kita tetap ta'lim, tetap menghormati, ya. Hitung-hitung kita ambil positifnya aja, hitung-hitung kita murojaah lagi, ya, kita murojaah lagi, pengingat lagi. Kalau ada orang ngomong tadi kalian sudah tahu, oh itu sebagai pengingat, berarti oh iya dulu pernah belajar ini, ya. Baik belum, ya? Ya. Jadi pondok Ustaz dulu kalau udah khatam, kita Ta'lim Mutalim khatam, kembali mengulang dari awal. Udah, jadi setiap malam Sabtu itu wajib kita Ta'lim Mutalim. Itu udah rutin.
direbus. Kalau telur jadi enggak. Belajar itu enggak instan. Mondok aslinya enggak cukup 4 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Yang namanya belajar menuntut ilmu itu seumur hidup. Ya, dari buaya sampai liang lahat. Enggak cukup mondok setahun, 2 tahun keluar, 4 tahun, 5 tahun keluar. Belum cukup. Ya. Nah, makanya kalau di kotor di mana aja itu kalau setelah mondok setelah mondok 6 tahun ya ada amalia tadris, belajar mengajar ya. Di kotor nanti ada kalian rasain. Kalau udah kelas 6 amalia tadris. Bagaimana itu 6 tahun mondok bisa ngajar enggak? Nah, itu dites tuh. Ya nanti 6 tahun udah belajar ini itu nanti kalian ada masanya praktek mengajar ya, minimal bisa mengajar ya, minimal. Kalau nggak bisa mengajar buat orang lain, minimal buat diri sendiri ya. Kun mu'alliman, jadilah pengajar. Kalau nggak bisa buat orang lain, kalau nggak bisa buat orang banyak, nggak bisa kayak Abdul Somad ya, nggak bisa ceramah di mana-mana, nggak bisa ngajar di kelas, nggak bisa ngajar di sekolah ya, minimal kalian bisa mengajar buat anak-anak kalian ya. Kalau kalian nggak bisa ngajarin anak kalian, minimal buat diri kalian sendiri. Baik toh? Nah, jadi kita bisa jadi mengajar buat diri sendiri kita. Buat pernah belajar, ya udah diterapkan pada diri kalian masing-masing ya, diterapkan, diamalkan ya. Ilmu itu bukan yang kalian pelajari setiap hari itu, bukan kalian ditulis itu ya. Ilmu itu yang kalian belajar tapi dipraktekkan, itu namanya baru ilmu. Jadi kalau belum dipraktekkan, belum diamalkan, itu belum namanya belum jadi ilmu ya, belum jadi ilmu. Belajar di kelas yaitu input kalian, inputnya. Nah, kita harus output, mengeluarkan. Jadi ada input, ada output ya, ada input, ada output. Kalau input berarti kita, kalau di kelas kita input belajar, itu masuk ilmu, ambil ilmu ya. Jadi masukkan ilmu sebanyak mungkin ke diri kalian. Nah, harus ada output juga, harus ada output ya, harus ada pengamalannya, minimal kita harus sesama teman saling mengingatkan ya. Itu. Jadi kalau kita punya ilmu jangan pelit, sekecil apapun ya, berbagi sama teman. Oh ini loh, kayak gini loh. Matematika temennya nggak paham, oh kayak gini rumusnya diajarkan. Baikun ya. Jadi kalau masalah ilmu jangan pelit-pelit. Masalah ilmu itu ya. Kalau masalah ilmu kalian boleh rakus ya. Kalau masalah ilmu, tapi selain itu kalian nggak boleh rakus, makanan minuman itu nggak boleh rakus. Tapi kalau ilmu boleh rakus, dan jangan pelit. Nah, kuncinya 2 itu ya. Kalian boleh rakus ilmu ya. Nah, dilengkapi juga jangan pelit, nggak boleh. Paham ya? Jadi kalau ada teman nanya, kalau ada teman minta tolong, diajari, ajarkan sebisa kalian. Baik bro? Wa yaqulu qawlina ayyatazira 'anil akhlaq wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salamun qadimun la
rabbika rabbil